Selamat malam semuanya. Ya, selamat datang di pembelajaran basis data lanjutan berbasis video ya. Jadi untuk pertemuan ketiga kita akan melakukan latihan mandiri yang pertama ya. Jadi kalau ada latihan mandiri pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga dan seterusnya. Sedikit memberikan petunjuk di dalam latihan mandiri satu ini. Jadi untuk mengerjakannya silakan nanti mahasiswa mengikuti langkah per langkah sesuai dengan slide yang ada nanti filenya di share ke kalian ya. Jadi misalnya di nomor 1 untuk yang pertama slide kedua, ini serasa kamu cukup paham jika membaca ya, buat sebuah database biodata dengan cara manual, artinya tanpa coding ya. Kemudian setelah itu buat tabelnya dengan nama data diri. Fieldnya adalah sedemikian. Kemudian setelah selesai, buatlah minimal 6 baris record dengan data yang bebas dan wajar ya. Datanya bebas dan wajar lah ya. Bukan dari record 1 sampai bawah semuanya sama biar cepat gitu. Tidak ya. Jadi 6 baris record minimal, mau buat 10 juga boleh, tapi minimalnya adalah 6. 5 tidak boleh ya. Kemudian setelah itu ubah tipe data dari salah satu field yang ada. Jadi misalnya kamu mengambil salah satu field, misalnya field alamat. Ya, tipe datanya kamu tentukan awalnya misalnya apa? Teks. Kamu mau merubahnya menjadi varchar misalnya. Ya silakan. Atau kamu mau mengambil pekerjaan atau nomor telepon, terserah ya. Kemudian tambahkan field gaji. Ini serasa kita sudah pernah praktek. Kemudian isikan recordnya ya. Yang kelima dan keenam adalah screenshot tampilan ya, tampilan. Jadi kita waktu buat kan ada dua tampilan. Tampilan yang pertama adalah tabel data diri berupa tampilan desain di field. Yang kedua adalah tampilan data record ya, yang berisi data-datanya semua. Nanti kamu screenshot berarti ada dua file. Ubah namanya menjadi seperti yang seberikan. Jadi fieldnya tampilan desain field namanya adalah field underscore baru kemudian nama kamu. Ya kalau nama kamu Andi ya field underscore Andi gitu ya. Sama juga untuk yang record. Nah, apa yang harus dilakukan dengan file-file ini? File-file ini akan di-upload di e-learning. Jadi nanti total akan ada 3 file yang akan kamu upload di e-learning sebagai pengumpulan tugas ya, nantinya berpengaruh ke nilai tugas juga. Nanti akan secek di bagian e-learning tersebut. Kalau salah satu tidak dikumpulkan, ya berarti poin penilaian berkurang ya. Sesimpel itu saja. Nah, untuk yang manual tanpa coding 3 slide saja. Setelah itu kita lanjutan yang menggunakan query-nya ya, new query ya, kalau kemarin kita praktek. Nah, sama buat sebuah database ya dengan nama mahasiswa menggunakan SQL query. Ingat mengerjakan berurut sesuai dengan nomor. Nah, setelah itu buat tabel dengan nama data diri sama tapi database-nya berbeda ya. Kemudian tentukan tipe datanya sendiri. Kamu boleh melihat contoh yang minggu lalu sudah dipraktekkan, tidak menjadi masalah. Selama ini belajar masih diperbolehkan untuk melihat ya, kalau ujian sudah tidak diperbolehkan. Nah, demikian untuk fieldnya seperti ini. Kemudian untuk record tidak perlu diisi karena belum seajarkan ya. Jadi nanti baru seajarkan, baru kita latihannya yang lain lagi. Jadi cukup hanya membuat tabel dengan tipe data, dengan field yang seperti ini dan tipe datanya ditentukan sendiri. Berapa panjang dari tipe data itu juga ditentukan sendiri oleh mahasiswa ya. Setelah itu ya sama ubah tipe data dari salah satu field yang ada menggunakan alter ya. Kemudian tambahkan field juga sama menggunakan alter. Hapus kolom alamat berarti pakai drop ya. Kemarin sudah kita praktekkan. Hapus tabel data dia juga sama, hapus database mahasiswa juga sama ya.
Jadi setelah kamu buat dari langkah 1 sampai bawah, langkah ke-7, database yang kamu buat itu akan hilang. Seharusnya. Nah, setelah itu codingnya kan masih ada ya di query tadi. Simpan coding itu dengan nama latihan mandiri 1 underscore kemudian nama kamu. Nah, jadi file yang ketiga ini, tadi kan yang pertama dan kedua adalah yang ini. Yang ketiga di sini itu juga diupload bersamaan dengan yang file pertama dan kedua. Jadi sekali lagi saya mengatakan ada 3 file yang akan kamu upload di e-learning di bagian pengumpulan tugas atau file praktek. Ya. Jadi nanti ke depannya kalau misalnya dari latihan mandiri 1 ini ada pertanyaan yang ingin kamu ajukan, silakan kamu mau menggunakan ruang diskusi boleh, mau bertanya secara langsung juga boleh. Oke? Nah, akhir kata saya ucapkan selamat bekerja, selamat belajar, semoga apa yang dipraktekkan itu bermanfaat. Terima kasih.